makhrajnya dan sifatnya. Dan kita selesaikan dengan qiraah sekarang. Masih ayat pertama. Setiap saat kita memberikan satu ayat, dua ayat. Setiap kajian satu ayat, dua ayat. Dan masuk kepada berbagai bidang. Tadi kita selesai dari usul tafsir. Dan sekarang selesai dari makharijul huruf. Dari ayat ini. Waw, dha, ha, wadduha, wadduha. Dan juga sekarang kita masuk kepada qiraah. Binisbatil qiraah dari surat Ad-Duha, terutama ayat yang pertama, Wadduha, maka qiraah Hafs an Asim dengan qiraah Ya'qub al-Hadrami sawa. Maka dua qiraah Hafs an Asim dan yang kedua qiraah Ruwais dan juga Rauh dari gurunya Ya'qub al-Hadrami semuanya sama. Dibaca dengan fathah ha. Wadduha, wadduha. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah dari Warsh an-Nafi'. Kita memberikan qiraah ada 5 dari 7 qiraah. Maka qiraah yang ketiga Warsh an-Nafi'. Dan begitu pun qiraah dari Abu Amr. Maka qiraahnya ada berapa sekarang? Ketiga dan keempat. Warsh an-Nafi' dan qiraah Ad-Duri an Abi Amr. Maka mereka membaca dengan taklid. Qara'a bitaklid. Maka Warsh dengan Abu Amr satu kelompok bitaklid. Ma makna taklid? Makna taklil adalah tidak dibaca fathah, tapi condong taklil itu kepada kasroh sedikit. Ini dinamakan taklil. Maka kalau tadi Hafs an Asim dan juga qiraah Ya'qub al-Hadrami dengan fathah ha, wadduha, wadduha. Maka qiraah Warsh wa Abu Amr bitaklil. Maknanya dicondongkan sedikit ke arah kasroh, tapi sedikit. Menjadi wadduha, wadduha. Maka qiraah Warsh dibaca wadduha, wadduha. Seperti Abu Amr. Maka sudah berapa qiraah sekarang? 4 qiraah. Qiraah yang kelima, qiraah Al-Kisai. Maka qiraah Al-Kisai yang diikuti dengan Hamzah dan juga Khalf, dan ini kita tidak usah menyebutkannya nanti lagi karena cukup dengan 5 qiraah. Maka qiraah Al-Kisai berbeda dengan Hafs dan berbeda dengan Warsh. Maka qiraah Al-Kisai qara'a bil imalah al-kubra. Maka di sini haknya yang mana dia ismun maksur dibaca dengan al-imalah al-kubra. Apa bedanya al-imalah al-kubra dengan qiraah yang lainnya? Al-imalah al-kubra dia lebih mendekati kepada kasroh. Maka al-imalah al-kubra lebih condong kepada kasroh, yang mana dia lebih turun menuju kepada kasroh daripada at-taklil. Maka kalau begitu, bagaimana al-imalah mendekati kasroh? Dan ini madhab Al-Kisai. Maka kita baca ayat pertama, wadduhe, wadduhe. Maka inilah makna al-imalah. Maka kita simpulkan dari segi qiraah, barakallahu fikum, manhaj kita 5 qiraah. Hafs an Asim bersama Rauh dan Ruwais an Ya'qub al-Hadrami membaca fathah. Apa maknanya fathah? Ha-nya di sini difathahkan. Maka dibaca wadduha, wadduha. Madhab yang kedua turun
dari tegak fathah miring sedikit dinamakan taklil. Dan taklil ini turun cenderung kepada kasrah namun sedikit. Dan ini manhaj Warsh wa kadzalika Ad-Duri an Abi Amr. Warsh An-Nafi' dan Ad-Duri an Abi Amr. Maka membaca dengan wadduha, wadduha. Dan yang terakhir qiraah Al-Kisai Imalah Al-Kubra mendekati kepada kasrah. Dibaca wadduha, wadduha. Maka saya mau menyimpulkan qiraah Al-Fathah kalau kita buatkan biar lebih paham yang pernah dulu belajar trigonometri dan sebagainya di SMA, di SMP, maka dia itu bagaikan sudut elevasi siku-siku. Fathah itu bagaikan siku-siku 90 derajat. Kalau dihitung derajatnya 90. Dan kasrah ini adalah len ataupun yang horizontalnya. Dan fathah yang vertikalnya. Maka dari horizontal kepada vertikal 90 derajat. Ini fathah. Wadduha, seakan-akan dia 90 derajat. Fathah. Wadduha. Kemudian tadi Warsh dan juga Abu Amr qalil, ay taklil. Maknanya turun dari 90 ke 60-an. Masih mendekati ke 90. Karena 90 ke 60 hanya turun 30. Dan dari 60 ke dasar, ke horizontal, butuh kepada 60. Maka turun sudut elevasinya dari 90 kepada taklil. Maka qiraah Warsh dan Abu Amr turun menjadi 60 derajat ke arah bawah, ke arah kasrah. Dibaca wadduha, wadduha. Adapun Al-Imalah Al-Kubra lebih turun mendekati kasroh tapi belum jadi kasroh. Maka bisa jadi sudut elevasinya kita bilang 30. Jadi biar 90 sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka sepertiga yang terakhir ke bawah, kalau tadi qiraah Warsh qalil menjadi 60 derajat. Adapun qiraah Al-Imalah Kubra Al-Kisai 30 derajat dari bawah, dari kasroh kepada 30 derajat, maka dibaca wadduha, afwan, wadduha, lebih mendekati kasroh, wadduha, seperti itu. Dan yang terakhir horizontal yakni kasroh, dibaca kasroh seperti semua yang kasroh. An-nasi kasroh, minan nasi, maka kasroh jelas. Maka inilah tahapan dari al-qiraah, mulai dari Hafs an Asim yang diikuti dengan Ya'qub al-Hadrami, maka bacaannya apa tadi? Al-Fathah. Dan yang kedua turun sedikit dari qiraah Warsh wa Abu Amr at-taklil, wadduha. Dan yang terakhir Al-Imalah dari Al-Kisai. Maka kita berikan 3 qiraah ini yang merupakan 5 menjadi 3 perbedaan besar. Dengarkan. Wadduha, 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 wadduha. Maka kita membaca qiraah Hafs wadduha, qiraah Warsh wadduha, qiraah Al-Kisai wadduha. Maka ini dari segi qiraah dari ayat yang pertama. Pindah kepada al-i'rab. Wadduha fawaw huna fi awalil jumlah waw al-jar wal qasam. Intabihu, wawul jar wal qasam. Ma makna wawul jar? Huwa min hurufil jar. Yajurul ism ala diyati ba'dahu. Dari segi i'rab dia dinamakan waw jar wal qasam. Makna waw jar dia mengkasrahkan
ism yang datang setelahnya. Mana dalilnya di sini? Wadduha, ad-duha ism majrur dengan waw. Wa kadzalika dinamakan dengan waw qasam. Maknanya bersumpah. Dan di sini maknanya Allah bersumpah dengan makhluknya ad-duha, waktu duha sekarang. Seperti sekarang di depan kita waktu ad-duha. Wadduha, maka i'rabnya waw harf jar wa qasam mabni 'alal fathah wa. Amma ad-duha ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah 'alal alif mana min duhuriha ata'adzur. Maka mana kasrahnya sekarang? Apakah kita membaca wadduhi? Tidak, tetapi wadduha. Lalu katanya kasrah. Naqul alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah alal alif al maksurah. Maka dinamakan at-ta'adzur. Ilahnya at-ta'adzur. Maka di sini tidak dibaca wadduhi tetapi wadduha karena dia itu alamat jarrihinya al kasrah al muqaddarah alal alif. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan tafsir ma'ani dari ayat yang pertama saja. Maka dari tafsir al-ma'ani, ucapan Allah Jalla wa Ala wadduha aqsama rabbuna Jalla wa Ala bidduha. Maka maknanya wadduha, wawunya waw qasam dan waw jar. Allah bersumpah dengan makhluknya waktu duha. Bakia masalah, hal yajuz bagi Allah untuk bersumpah dengan makhluknya bukan syirik? Al-jawab yajuz, karena Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Allah alladzi khalaqa ad-duha wasyamsi, Allah yang menciptakan mentari, waduha walaili, nanti akan masuk juga Allah bersumpah dengan waktu malam. Al-jawab hukmul halaf lillah bimakhluqatihi fatab'an jawaz li'anna Allah alladzi khalaqahunna, Allah yang menciptakan para makhluk. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa di mujallad yang pertama halaman 290, innallaha yuqsimu bihi min makhluqatih li'annaha ayatuhu wa makhluqatuhu fahiya dalilun ala rububiyatih wal uluhiyatih wa uluhiyatih wa wahdaniyatih wa ilmihi wa qudratihi wa masyiatihi wa rahmatihi wa hikmatihi wa azamatihi wa izzatihi fahuwa subhanahu yuqsimu biha li'anna aqsamahu biha ta'zimun lahu subhanah wa nahnu al-makhluqun laisa lana an nuqsima biha bin nas wal ijma'. Kata Imam Ibnu Taimiyah, permasalahan Allah bersumpah dengan makhluknya dari hamba-hambanya, maka boleh-boleh saja. Karena dia yang mempunyai sifat ar-rububiyah yang menciptakan dan al-uluhiyah yang oleh para makhluk disembah, dan dia yang he is the one and only, wahdaniyah, hanya dia satu-satunya yang memiliki dari hamba-hambanya, maka boleh-boleh saja Allah bersumpah dengan makhluknya. Watur, dan demi bukit Tur, watin, dan demi buah-buahan tin, wal asr, dan demi waktu asr, wadduha, dan demi waktu duha. Maka hukumnya boleh. Lalu bagaimana hukum makhluk kita manusia bersumpah dengan makhluk? Misalnya wal bait, wal masjid, demi rumah, demi masjid. Maka ini hukumnya haram bil ijma' wan nas. Hukumnya haram. Mana pendalilan haram? Bahwa makhluk seperti kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ala man kana halifan fala yahlifu illa billah fakanat Quraisy tahlifu bi abaiha faqala la tahlifu bi abaikum. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, bahwa tidaklah bagi seseorang yang ingin bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Maka waw di sini tidak boleh kepada makhluk, seperti di sini wadduha wal laili watin wazaitun, tidak boleh bagi makhluk.